Ya ini sudah direkam anak-anak ya. Mudah-mudahan nggak keberatan nanti. Atau dibuka dong kamera kaliannya. Baru bangun, Bu. Cuci muka dulu sana, Ibnu. Masa baru bangun? Emang dari tadi jam 7 nggak belajar? Hah? Nggak ada guru. Tadi, Bu, jam 6 tapi tidur lagi. Emang jam 7 pelajaran siapa? Ayo, jadwalnya. Tahu nggak? BK, Ibu. BK. Belajar nggak BK? Ada tugas nggak? Enggak. Setelah BK kan BK cuma sejam. Jam 7.40-nya. Jam 7, jam 8-nya, 8.20 apa? Bahasa Indonesia. Ada tugas? Ada. Wah, Ngapain aja tadi bahasa Indonesia? Ayo, ngapain aja? Ibu Hikmah ya gurunya atau Ibu Iis Tatin ya? ada. Dikasih materi apa aja sama Bu Iis? Coba. Ayo, ada yang tahu? Berarti nggak ngikutin kalau nggak tahu. Materi teks berita, Ibu. Ada di GCR. Iya, ada di GCR. Terus ada tugasnya nggak? Cuma disuruh ngebaca, Bu. Sudah dibacanya Hisham belum? Sudah. Bisa diceritain nggak Hisham tentang apa? Tentang teks berita. Ya, gimana tuh teks berita tuh? Apa syaratnya? Apa aturannya? Terus ciri-cirinya bagaimana? Kayak gitu ada nggak? Di situ diceritakan. Bagaimana cara membuatnya? Atau apalah ciri khas dari teks berita itu apa? Nah itu ya, jadi memang guru-guru itu diinstruksikan untuk mengajar memberikan materi tanpa membebani siswa dengan tugas. Tapi kenyataannya kalau cuma sekedar materi disuruh dibaca, sedikit sekali siswa yang mau baca. Itu yang Ibu tahu. Makanya Bu Atin mah nggak mau kayak gitu. Walau Bu Atin mungkin kalian merasa, nah Bu Atin mah ngasih tugas, sementara kan yang lain mah nggak boleh ngasih tugas. Kalau Bu Atin mikirnya bukan tugas, itu adalah bagian dari pembelajaran, ya. Jadi kalau misalkan Ibu nyuruh kalian nonton video yang Ibu tunjukkan mengenai cara melukis garis tinggi misalkan. Nah, kalian kan menyimak video. Nah, Ibu mau tahu kalian benar-benar nyimak atau enggaknya, benar-benar bisa atau enggaknya. Kalau kalian tanpa mempraktekkan sendiri, gimana Ibu bisa tahu gitu bahwa Ibu mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu buat, ya enggak? Jadi mohon maaf, karena matematika mah bukan materi yang bisa dihafal, bukan materi yang gampang cuman sekedar dilihat, tapi benar-benar suatu materi yang harus dilakukan ya. Jadi belajarnya itu harus sambil melakukan. Makanya Ibu menuntut kalian selain mencatat, kan kalau membaca aja bisa aja lupa langsung saat itu juga. Tapi kalau mencatat, jadi ada membaca prosesnya, ada menulis lagi sambil mengeja kan di dalam hati sambil menulis itu. Nah, itu ada beberapa proses yang akhirnya pikiran kalian mencerna setiap apa yang dibaca, kemudian yang ditulis, dan itu mudah-mudahan dengan tahapan seperti itu mempermudah memori kalian untuk memahami materi yang Ibu berikan. Ya, jadi untuk matematika nggak hanya cuman sekedar diberi materi udah selesai gitu aja, tapi kalian tuh harus mampu menyelesaikan semua yang Ibu perintahkan atau semua yang Ibu ajarkan. Harus punya kompetensinya gitu. Jadi pembelajarannya itu Ibu harapkan dengan demikian bermakna untuk kalian ya. Nggak cuma sekedar masuk ke sini, keluar dari sini, atau cuma dibaca dan dilupakan. Nah, buat apa seperti itu ya? Kita belajar itu benar-benar meningkatkan kemampuan kita sendiri. Yang asalnya tidak tahu jadi tahu, yang asalnya tidak bisa jadi bisa, yang asalnya males jadi rajin gitu ya. Oke, nyalakan dong kameranya. Akan Ibu absen kalau nggak dinyalakan nggak dianggap hadir ya. Siap. Yang disebutkan namanya di
bersuara ya. Aira ada. Ada Bu. Mana nyalakeun heula kamerana? Masih pakai baju tidur Bu. Tenang naon kata ibu juga. Atuh yang penting mah sopan nih. Ibu juga pakai baju tidur sebenarnya, cuman ibu pakai jilbab, udah aja ditutup. Kan kalian nggak tahu ibu di dalamnya seperti apa. Ya. Pakai kerudung aja ditutup jadi terlihatnya rapi. Ada Airanya mana lihat? Sambil tidur. Aira sambil tidur. Bangun atuh, gimana mau serius kalau sambil tidur Aira? Bu. Alia mana Alia? Halo, udah dibuka dari tadi Alia ya. Makasih Alia. Aupa ada? Mana Aupa? Aupa. Hadir Bu. Oke. Devitra. Devitra Padli. Hadir Bu. Mana nyalain? Hadir. Mana nyalain? Oke. Atau nyalain terus Devitra, ngapain ditutup lagi? Fahri ada? Fahri, where are you? Nggak ada ya? Nggak hadir. Giovanni ada? Oh, yang ada aja di sinilah. Ilyas. Halo Ilyas. Suaranya Ilyas. Ih. Hadir Bu. Oke. Berseragam ya? Ilyas berseragam. Wah. Siap belajar. Oke, Ilyas, makasih. Lakeisha ada? Ibnu Syafiq ada? Hadir Bu. Oke, mana nyalain? Mana lihat? Ih, cuma bentar. Muka bantal. Acak-acakan Bu. Meta ada Meta. Hadir Bu. Mana? Oh iya itu. Rapi ya Meta. Kemudian siapa lagi nih? Muhammad Aldi. Mana Muhammad Aldi? Oh iya, siap Muhammad Aldi. Yang sudah di absen, kalau nanti terakhir di absen lagi nggak ada, dianggap tidak hadir juga ya. Harus datang sampai akhir selesai ya. Sampai selesai pembelajaran ini. Di sini ada yang hilang nih. Aira, Alia, Aupa, Devitra, Ilyas, Ibnu masih ada ya. Hadir Bu. Masih ada. Meta nih yang hilang. Bilangin ke Meta, Meta ibu nyari. Kalau nggak ada berarti nggak masuk lagi, berarti nggak dianggap hadir. Muhammad Aldi ada ya. Hisyam? Ada Hisyam? Hadir, Bu. Iya, nyala ya kameranya Hisyam. Kemudian Najla, mana Najla? Hadir Ibu. Nyalain dong. Najla Dwi Putri. Mana? Gelap. Oh, terang ya ternyata. Sehat Najla? Sehat Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian, oh itu Meta udah masuk lagi. Meta tong keluar masuk. Mana barusan Najla? Udah. Naufal? Ibu. Kenapa Met? Hadir Bu. Hadir Bu. Oke, Naufal. Kemudian Nesya. Mana Nesya? Hadir. Nggak dibuka kameranya. Pengen lihat dulu. Siapa tahu wajahnya bukan wajah Nesya yang muncul. Coba nyalain Nesya. Mana nyalain? Nggak akan dianggap hadir ini. Kalau nggak dinyalain kameranya. Mana ih?
Gak kelihatan, Nesh. Ngomong belum, mukanya masih celudi. Celudi. Ups. Oke, ngaku sendiri. Abigail. Nah, Abigail dong udah siap belajar ya. Iya, aku gak absen. Ibu. Siapa? Salsa. Oh, iya Salsabila. Kan belum di bawah Abigail ke ininya posisinya. Soalnya nulisnya bukan Neng, tapi Salsa spasi Bila. Ya. Ya. Jadi di bawah Raden Roro absennya ya, Salsa. Oke. Ya. Kemudian Syira ada. Ada, Bu. Sip, alhamdulillah. Yang lainnya ada yang belum kesebut? Sudah semua ya? Udah yang hadir udah kesebut semua. Nah, ini nanti di absen lagi, kalau nggak ada dicoret ke ibunya. Berarti mempermainkan ibu, hadir tapi pas udah di absen langsung ngilang aja gitu. Anak-anak, ibu izin share screen mengenai sistem koordinat. Nah, ini pemanfaatannya sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian mengenal peta dunia ya? Kelihatan ini? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Sebelah sedikit ya ininya. Kebaca nggak? Nah, ini pemanfaatan sistem koordinat di dalam kehidupan geografi terutamanya. Jadi, untuk menentukan letak suatu tempat, kita juga ditentukan oleh garis lintang dan garis bujur ya. Oke, itu bumi menunjukkan garis lintang horizontal dan garis bujur vertikal. Nah, sistem koordinat geografi dipakai untuk menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Apa sih garis lintang? Nih, ini garis lintang. Yaitu garis vertikal yang mengukur sudut sela suatu titik dengan garis khatulistiwa. Titik di utara garis khatulistiwa dinamakan lintang utara. Nah, yang bagian atas ini lintang utara, yang bagian bawahnya lintang selatan. Nah, sedangkan garis bujur yaitu garis horizontal yang mengukur sudut sela suatu titik dengan titik nol di bumi, yaitu Greenwich di London, Britania Raya. London merupakan titik bujur 0 derajat atau 360 derajat, sedangkan di titik bagian barat dari 0 derajat dinamakan bujur barat, dan dari titik 0 ke arah timur dinamakan bujur timur. Gitu. Dan kita berada di sebelah timurnya Greenwich, makanya Indonesia letaknya di mana? Pada jarak sekian sampai sekian bujur timur nih ya. Nih ada kelihatan nih bujur timurnya. Kalau diperbesar ini gimana? Sekitar 190-an ya, 90-an hingga 140-an. Nah, kelihatan ya? Nah, ini prakteknya. Jadi letak Indonesia itu berada di sekian sampai sekian bujur timur dan sekian sampai sekian lintang selatan, sekian lintang utara. Kenapa? Karena Indonesia sendiri berada di garis khatulistiwa ya, dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, itu mengenai penerapan dari koordinat Kartesius. Selanjutnya, masih adakah di sana yang menemani aku? Ada, Ibu. Makasih. Takut sendirian, Ibu. Nah, ini. Nanti linknya Ibu kasih lah ya. Nanti ini bisa dibaca sendiri sebenarnya, atau di buku paket juga ada tentang transformasi. Ada 4 jenis transformasi anak-anak ya. Muncul nggak kalian? Nih, ada 4 jenis ya. Muncul, Ibu. Biasa aja kali. Muncul, Ibu. Ada apa aja, yuk baca. Ada translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Nah, itu ya. Translasi itu transformasi yang dilakukan untuk mengubah posisi suatu benda ya, dengan cara digeser
digeser ke arah mendatar. Kalau positif ke arah kanan, kalau negatif ke arah kiri, dan posisi vertikal. Kalau positif ke atas, negatif ke bawah. Ya, itu adalah translasi. Oke, Ibnu mau nanya apa? Ini matematika kan, Bu? Iya. Mirip sama IPA, Bu. Oh ya. Memang ya. Karena transformasi ini juga dipakai dalam fisika dan di dalam geografi. Ya, di dalam seni rupa pun menggunakan transformasi ya. Kalau kalian bisa buka buku matematika, coba dibuka halaman berapa tuh ya tentang transformasi. Ada istilahnya tuh asanoha. Asanoha, ayo apa? Bisa dibuka buku paketnya. Asanoha itu teknik di dalam menggambar ya, dengan cara transformasi geometri. Ada yang dicerminkan, ada yang digeser, ada yang diputar gitu ya. Nah oke, selanjutnya ini refleksi. Refleksi itu pencerminan. Jadi bayangan itu diperoleh dengan cara benda asli dicerminkan terhadap garis atau titik tertentu. Itu refleksi. Bagaimana dengan caranya bercermin? Ketika kita menghadap cermin, kita tangan kanannya ke atas, yang dicermin malah tangan kiri yang ke atas. Jadi selalu simetris gitu ya. Kalau tangan kiri kita yang naik, di sana tangan kanan kita yang naik gitu kan ya, ingat nggak? Terus ketika kita mendekat ke cermin, bayangan kita bagaimana? Menjauh atau mendekat? Kita nih lagi bercermin, kitanya jalan ngedeketin ke cermin, bayangan kitanya lari atau ngedeketin? Ngedeketin juga. Selangkah kita mendekat, bayangan kita pun selangkah lebih dekat ke kita. Kita melangkahnya kaki kanan, dia kaki kiri. Jadi selalu simetris gitu ya. Selalu simetris kita dengan bayangan kita itu. Nah, itu refleksi masuknya. Ya, transformasi yang dikenal dengan istilah refleksi. Selanjutnya rotasi. Rotasi itu apa? Kira-kira tahu nggak rotasi artinya apa? Berputar. Diputar ya. Jadi si bayangan itu diperoleh dengan cara si bendanya diputar dengan sudut acuan dengan titik acuan tertentu dan sudut tertentu. Itu diputar. Kalau di dalam transformasi, perputarannya itu kalau searah jarum jam negatif, kalau berlawanan arah jarum jam ke arah sini perputarannya positif. Ya, jadi kalau misalkan posisinya asal mulanya di sumbu X kemudian diputar 90 derajat, maka dia sekarang berada di sumbu Y. Gitu ya. Kalau diputarnya dari sumbu ini kan 0, ini titik acuannya nih. Ini titiknya. Ketika dia diputar negatif 90 derajat berarti searah jarum jam ke arah sini. Oh, berarti dia akan di sumbu Y negatif gitu. Ngerti nggak? Nih, diputar 180 derajat positif berarti ke arah sini mutarnya. Kalau diputar 180 derajatnya negatif 180 berarti ke arah sini, tapi nanti titiknya akan berimpit. Ya. Walau arah putarannya beda, tapi nanti karena diputarnya 180 derajat, maka akan bayangannya itu yang 180 dengan yang negatif 180 itu akan berimpit. Gitu, ya. Kemudian yang terakhir adalah dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi itu artinya perkalian ya, perbesaran atau pengecilan. Jadi si bayangannya itu nanti diperoleh dengan cara benda aslinya benda aslinya dikalikan dengan faktor skala tertentu terhadap titik acuan tertentu. Nah, ini nggak akan paham kalau sekarang tanpa dijelaskan lebih lanjut ya. Oke, kita lanjutkan ke ini dulu. Nah, ini boleh dibacakan, siapa yang siap membacakan? Tambahin poinnya sama ibu yang mau membacakan. Mengenai pengertian transformasi hingga yang ibu tunjuk. Siapa tolong bacakan? Ada yang mau membacakan, mau nambah nilai? Halo, kok diam aja? Ibu yang di screen. Iya. Nih, dari
Pengertian transformasi geometri sampai dengan objek awalnya. Nah, sampai situ. Siapa yang mau? Neng, mau coba Neng? Bacain Neng. Pengertian transformasi geometri. Transformasi merupakan istilah yang menggambarkan sebuah perubahan, jadi bisa dikatakan bahwa transformasi geometri merupakan perubahan posisi besar dan bentuk suatu objek dari objek awalnya. Oke. Dari kata-kata ini ada yang kalian tangkap nggak? Paham nggak? Jadi transformasi sendiri adalah perubahan, kan berubah gitu ya. Transformer, berubah. Orang yang suka berubah-berubah gitu, transformer ya. Atau sesuatu yang berubah-berubah. Nah, perubahannya apa saja? Bisa tadi berupa posisinya yang berbeda, bisa bentuknya yang berbeda. Tapi bentuk di sini contohnya kayak pencerminan. Maksudnya berubah bentuk itu yang asalnya tangan kanan yang naik, di sana yang kiri yang naik, itu kan perubahan, ya. Nah, seperti itu. Asalnya misalkan gini nih. Nah, coba bayangin ini, perhatikan. Segitiganya asalnya nu mencosna teh ka dieu kana cermin, ieu mah bayangannya mah nggak searah dengan ini ya, kebalikannya gitu ya. Jadi sama menghadap cermin. Bisa dipahami nggak? Ini kan mengubah bentuk, asalnya ngadap ke kanan, ini jadi ke kiri gitu kan. Jadi bentuk berubah di sini bukan berarti yang asalnya segitiga jadi segi empat, bukan. Tapi yang asalnya segitiganya ngadap ke kanan jadi ngadap ke kiri gitu. Ya, tuh. Kemudian juga ukuran. Nah, satu-satunya transformasi yang bisa atau able mengubah ukuran itu namanya dilatasi. Karena dilatasi itu kayak perkalian. Kalau perkaliannya faktor skalanya antara 0 sampai 1, berarti dia akan jadi mengecil. Coba aja, yang asalnya tingginya segini ya, nih segini, dikalikan dengan setengah, berarti tingginya akan jadi setengahnya gitu ya. Kalau ini segini, misalkan segini, panjangnya oke lah, pakai alat yang mana ya nunjukinnya. Nah, misalkan gini. Yang ini, asalnya panjangnya segini, ketika dikalikan oleh faktor skalanya 2, maka dia memanjang dan membesar. Ngerti nggak? Jadi membesarnya 2 kali lipat, memanjangnya pun 2 kali lipat. Gitu. Itu yang dimaksud dengan dilatasi. Jadi bisa membesar, bisa mengecil. Kayak kita ngupdate foto, kan kita aslinya mah gede ya. Ketika diupload jadi mengecil kan? Ya enggak? Dan misalkan objek awalnya itu berupa foto ukuran 3x4. Nah, ketika kita si foto yang asalnya 3x4 segitu, kita reproduksi lagi di repro namanya tuh ya kalau ke tukang update. Kemudian dia scan, dia perbesar menjadi ukuran 4x6, maka yang asalnya segede gini berubah jadi gede gitu ya. Nah, itu artinya ada faktor skalanya lebih besar dari 1. Jadi kalau asalnya kecil jadi besar artinya faktor skala lebih dari 1. Tapi kalau asalnya besar jadi kecil, faktor skalanya kurang dari 1. Ya, antara 0 dan 1. Nah, itu mengenai transformasi ya secara garis besar. Nah, Ibu juga ingin ngajak kalian belajar juga tentang siapa sih René Descartes itu. Nah, Ibu akan share juga nih. Ini yang tadi stop dulu. Ibu tahu kalian anak pinter, anak cerdas yang tanpa Ibu minta pun kalau kalian mau bisa nyari sendiri gitu ya tentang seseorang gitu. Nah, kelihatan nggak ini orangnya? Ini yang namanya René Descartes. Dialah penemu sumbu atau sistem koordinat Cartesius. Ada nama Cartesnya ya. Cartesius. Nah, diambil dari nama belakang dari orang ini ya. Kalau penemunya Fatimah mungkin nanti namanya itu sistem koordinat Fatimah-Sius gitu ya. Berhubung penemunya René Descartes jadi sistem koordinat Cartesius. Nah,
Nih katanya dia lahir di Lahea Touraine di apa sih itu? Kebaca nggak? Prancis ya. 31 Maret tahun 1596. Berapa abad yang lalu? Sekarang 2022. Abad ke-21. Bener ya, abad ke-21. Dia lahir di abad ke-16. Berarti 5 abad yang lalu. Nama ibunya Joanne Brochard. Meninggal setelah dia lahir katanya ya. Nah, kebangsaannya Prancis. Dia meninggal 11 Februari. Hari ini tanggal 14. Berarti 3 hari yang lalu ya ininya. Nah, kemudian di era 17, abad 17 sebagai filsuf ya. Kalau Age of Enlightenment naon artinya. Oke, itu tentang beliau. Dia ini sumbangsinya besar sekali karena tanpa penemuan dari beliau ya, penerbangan juga akan sulit untuk menentukan koordinat pesawat itu ada di mana. Ya kan? Bener gak? Pesawat terbang di ketinggian berapa, berada di lintang berapa, bujur berapa, itu akan sulit menentukannya. Jadi dalam menentukan posisi pesawat bukan lagi dimensi 2, tapi yang dipakai adalah dimensi 3. Kalau dimensi 2 itu kayak X dan Y saja sumbunya ya. Nah, kalau di menentukan ketinggian selain X, Y, selain bujur dan lintang, tapi juga dia ketinggiannya dihitung. Makanya nanti posisi pesawat itu ada sekian, 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 ada 3 ya. 3 yang diketahuinya. Sekian ini nunjukin lintangnya, yang ini bujurnya, yang ini ketinggiannya. Gitu. Bisa dipahami? Maka di dalam dunia antariksa itu sangat penting mengenal adanya sistem koordinat Kartesius ini ya. Siapa tahu di antara anak-anak ibu ini yang hadir ada salah beberapa orangnya gitu ya, bukan salah satu aja, tapi mungkin beberapa orang yang jadi astronom, antariksawan gitu ya, atau pilot atau pramugarinya malah gitu ya. Jadi ibu harapkan, amin, kalian itu belajar matematika dengan sungguh-sungguh karena ini bekal kalian untuk nanti gitu. Bisa dipahami? Nah, ibu tidak akan memberikan banyak materi karena memang nanti harus dirancang dulu materinya. Kalau mau baca-baca sendiri, boleh baca dari buku paket atau mungkin kalian searching sendiri dari internet. Ibu hanya mau ngasih soal-soal untuk sebagai acuan bagaimana sih menyelesaikan masalah translasi. Jadi untuk yang pertama ini kita belajarnya tentang translasi dulu. Ya, ibu akan tulisnya gini nih, di-share dulu aja ya. Kela, ibu tuh pernah nulis kan? Oh ya, di-share aja gini. Bentar. Ibu tuh terus terang ya, suka sekali ngajar kelas 7I, terutama yang hadir ini, karena anak-anaknya itu antusias. Ya, ibu lihat antusias. Terus pinter-pinter juga, nilainya bagus-bagus kan? Bagus-bagus nggak? Lumayan. Ya, lumayan daripada bukan lumayan ya. Kayak ini anak-anak ibu akan ini stop dulu sharingnya. Ibu akan sharing contoh-contoh soalnya tentang translasi. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, gini nih soalnya ya. Sambil dijelasin dari soal aja, biar biasanya kalian kalau misalkan diajarinya dari soal jadi paham. Sebelum ke titik, ibu ajarin dulu sistem koordinatnya dulu nih. Ini sumbu Y ya. Kelihatan? Kelihatan. Ini sumbu X. Nah, ini titik. Nih yang ditunjuk sama ibu titik. Koordinatnya apa? Tahu nggak?
Kan tadi katanya koordinat kartesius itu untuk menentukan letak suatu titik atau posisi suatu titik. Nah, titik yang Ibu tunjuk ini koordinatnya apa? Jadi koordinat titik itu selalu berpasangan. Pertama yang disebut adalah kalau dalam posisi bumi kan lintang dulu ya, yang mendatar dulu. Nah, di sini yang mendatarnya titik ini berapa? 3 ya. Diperbesar nih sama Ibu. Kelihatan? 3 ya. Nih yang mendatarnya 3, yang datarnya di posisi 3, kita tulis 3. Nah, ini si 3 ini namanya absis. Jadi yang ada di sini itu namanya absis. Yang di sini nih, yang di sini. Kemudian kalau di posisi letak titik suatu tempat, selain absisnya juga dia ada apanya? Ada ordinatnya atau garis bujurnya, ya. Garis bujurnya. Ini garis bujur itu yang ini ya, kan? Yang daerah sini nih, yang ke atas. Nah, selain yang ini ada garis lintangnya gitu, yang melintangnya. Nah, di sini garis lintangnya berapa? 4 ya, posisinya 4. Nah, ini berada di garis lintang 4, maka letak titik tersebut adalah 3,4. Ngerti nggak? Ibu. Nah, coba kalau yang titik ini apa? Posisi ini. -2. Betul. Negatif 2,5. Yang ini. Ini berapa? Dari 0, antara 0 dan negatif 2 apa ini? Negatif 1. Oh, negatif 1. Iya. Sekarang yang ini apa? 5, 5, nah, negatif negatif 1 ya. Jadi sumbu koordinat itu dalam koordinat kartesius ada sumbu X dan ada sumbu Y, di mana mereka berpotongannya itu di titik pangkal koordinat. Ini namanya titik pangkal koordinat. Dari titik pangkal ke arah kanan adalah nilai dari absis atau X positif. Dari titik pangkal ke arah kiri adalah nilai absis atau X negatif. Dari titik pangkal ke arah atas itu nilai ordinat atau nilai Y positif, dan dari titik pangkal ke bawah itu adalah nilai ordinat atau nilai Y negatif. Sehingga dengan demikian bidang atau sumbu yang berpotongan ini, sumbu vertikal dan sumbu horizontal ini membagi bidang menjadi 4 bagian. Ada bagian yang pertama yaitu positif, positif ya, di sini posisinya disebut kuadran 1. Ulangi. Kuadran 1 berarti X-nya positif, Y-nya positif. Nah, yang ini kuadran 2, X-nya apa di sini? X-nya negatif. Nah, Y-nya positif. Jadi melingkarnya ke arah sana ya. 1, 2. Nah, 3-nya yang ini. X-nya apa? Negatif. Y-nya? Negatif. Jadi kalau negatif, negatif berada di kuadran berapa? Kuadran 3. Oke, pinter. Yang ini kuadran 4. Berarti X-nya apa? X-nya positif. Y-nya? Negatif. Nah, sekarang coba Ibu ingin tanya. Ibu ingin tanya ya ke kalian. Menurut kalian, kalau titiknya negatif 3,5 berada di kuadran berapa? Negatif 3 ke arah kiri, 5 ke atas, berarti kuadran berapa? 2, Ibu. Pinter, di kuadran 2. Yang lain mudeng nggak nih? Nyambung nggak? Ada ngebug, Bu. Ngebug. Harus langsung ini lihat nih. Negatif 2,5 nih. Di sini berarti kan titiknya kuadran berapa dia? Kuadran 2, ya kan? Oke, anak-anak? Iya, Bu. Kalau titiknya negatif 3, negatif 4, berarti di mana posisinya? Kuadran 3. Betul. Di sini kan posisi titiknya.
Ibu ingin nunjuk satu titik, terus kalian sebutkan koordinatnya. Semuanya harus menjawab yang Ibu sebutkan namanya, oke? Siap. Nih yang hadir aja. Meta ada? Meta masih di situ? Meta. Ya, Bu. Oke, Meta, ini titik ini koordinatnya apa? Yang ditunjuk oleh pointer ini nih. Titik apa ini? Pointernya nggak kelihatan, Bu. Sinyalnya jelek. Oh gitu. Boleh yang lain bantu Meta? Kelihatan nggak sama yang lain? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Titik apa ini? Koordinatnya? 4,3. Negatif 3. Iya betul. 4, negatif 3. Berada di kuadran 4. Ibu tunjuk titik yang ini. Siapa yang bisa nyebutkan? Boleh Ibu panggil namanya. Aldi. Aldi, ini kelihatan nggak Aldi yang Ibu tunjuk? Enggak, Bu, jaringannya jelek. Siapa yang bisa bantu? Cukup bilang jaringan jelek ya kalau kamu jawab. Siapa yang bisa bantu? 1,5, Ibu. Betul, berada di kuadran 1. 1. Titik ini siapa yang bisa nyebut? Coba Ibu sebutkan dulu namanya. Ilyas. Ada Ilyas? Negatif 5,2. Pintar Ilyas. Hebat. Lanjut ini oleh Aira. Ada Aira? Negatif 5, negatif 3. Pintar. Kuadran berapa Aira ini? Kuadran berapa Aira? Nggak tahu. Ini 1, 2, ini 3 ya. Kalau dua-duanya tandanya negatif berarti kuadran 3. Kemudian oleh Aupa. Aupa yang ini titik ini. Nih lihat nih. Titik apa ini? Koordinatnya dulu sebutin. 3, negatif 5. Pinter. Kuadran berapa? 3. Kuadran kan 1, 2, 3. Yang ini berarti 4 ya. Negatif 3, negatif 3, negatif 5. Kuadrannya kuadran 4. Nah itu anak-anak ya mengenai letak suatu titik pada koordinat kartesius. Nah kita lanjutkan lagi tadi ke materinya tentang translasi. Nah kayak gini nih. Jika titik 2,1 digeser oleh translasi T, nah simbol translasi T kemudian pakai tanda seperti ini kayak matriks gitu ya. Matriks 2 kali 1. Yang ada lagi ngajar mamahnya? Nggak ada. Di sini dikatakan T negatif 2, 3. Ini artinya negatif 2 yang di atas ini menunjukkan pergeseran arah horizontal. Karena tandanya negatif berarti dia digesernya ke arah mana? Kalau tandanya negatif. Kalau horizontal negatif ke arah kiri. Nah yang ini vertikal. Karena positif berarti ke arah mana? Kanan. Atas. Vertikal kalau positif kan ke atas. Ya. Nah, sekarang pahami gini. 2,1. Kalau disimpan di sini 2,1 itu letaknya di sini. Ya, di sini ya, bayangkan. Digeser ke kanan ke kiri 2, ke atas 3. Yang 2,1 ini digeser ke kiri 2, ke atas 3, 1, 2, 3. Nah, posisi sekarang berada di mana dia? Ini koordinat apa ini? Koordinat 1. 0,4. Ya, jadi ini jawabannya 0,4. Ngerti nggak? Arti, Bu. Nah, gitu ya. Jadi 2,1-nya letakkan dulu di koordinat kartesius, digeser ke kiri sejauh 2, ke atas 3. Jadi posisinya di 0,4. Nah, gimana cara menentukan secara hitungan? Kalau tadi kan secara gambar. Nah, kalau secara hitungannya 2 ini ditambahkan oleh negatif 2 jadi berapa? 4. 2 ditambah negatif 2. Iya, 0. 0 ya kan? Jadi yang absis tambahnya yang bagian atas. Yang ordinat yang 1 tambahnya yang bagian bawah. 1 tambah 3 berapa? 4.
4. Bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti ibu ini akan ibu kasih ke kalian. Kalian coba isi sendiri ya. Coba yang ini. Jika titik 2,3 ditranslasi oleh T A B, jadi A B-nya belum tahu, digeser ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawahnya itu kita nggak tahu. Yang jelas bayangannya sekarang di 3,2, di negatif 3,2. Maka pertanyaannya, berapakah A kurang B? Berapakah nilai dari A, pakai dari W-nya biar A-nya ke bawah. Nah, berapakah nilai dari A kurang B? Berarti harus cari dulu A-nya berapa. 2 supaya negatif 3 itu digeser ke arah mana? 2 supaya jadi negatif 3 digeser ke arah mana? Kiri. Kiri sejauh? Sejauh? 5 ya. Dari 2 ke 3 ke negatif 3. Melewati 1, melewati 0, melewati negatif 1, melewati negatif 2, melewati negatif 3 sampai di negatif 3. Berarti 5 ya ke arah kiri, bener gak? Berarti nilai A-nya berapa? Jadi nilai A-nya berapa? 5. Negatif, kan ke arah kiri. Oh iya. Ya kan? Nah, selanjutnya 3 digeser oleh B jadi 2. Dari 3 ke 2 itu posisinya gimana? Kalau atas bawah. Kan 3 itu di atas. Supaya jadi 2 kemana? Ke arah bawah ya? Ke arah bawah? Sebanyak berapa? Ya ibu. 1. Karena ke bawah tandanya apa? Negatif 1. Gitu ya, ngerti nggak? Jadi ini sebenarnya si A ini bisa diganti oleh berapa? Negatif 5. B ini diganti oleh berapa? Negatif 1. Jadi kalau misalkan diminta mencari A kurang B berapa? Ayo. Ayo. A kurang B jadi berapa? 4. Negatif 4. Negatif 4. Pinter. Ah, hebat lah. Udah ya, bisa ya? Bisa ya? Insya Allah, Ibu. Ibu share ya ini ke kalian. Nanti stop sharing. Demikian pembelajaran kita kali ini. Ibu nggak akan berlama-lama agar kalian bisa langsung belajar secara mandiri. Ininya akan ibu share ke kalian. Nggak usah dipikirkan sampai gimana, sampai kalian bingung, aduh terlalu banyak nih tugasnya. Enggak, ini hanya sekedar latihan aja. Yang bisanya kerjakan, yang enggaknya nanti kita diskusikan di next pertemuan. Ya? Siap? Oke, Bu. Siap. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ibu akan absen lagi, yang disebutkan namanya bersuara. Karena ini menunjukkan kalian hadir dari awal sampai akhir. Oke, Aira ada? Ada, Bu. Alia, Ada Bu. Aupa, Ada Bu. Devitra, Ada, Bu. Ilyas. Nah, Ilyas, ayo kemana Ilyas? Ciriannya ku ibu. Ilyas tidak ada di yang keduanya. Morena baru masuk ini. Morena sama Syala masukin jangan. Kitanya mau nutup, mereka baru mau hadir. Jangan, Bu, jangan. Jangan ya, dinai aja ya. Udah akhir Bu. Udah mau udahan, dinai aja deh, nggak diterima sama ibu. Yang ada aja ngilang, yang baru masa muncul, enak aja dihadirkan ya. Kemudian Ibnu ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, oke. Meta? Ada Bu. Aldi? Ada, Bu. Kemudian Hisyam? Ada, Bu. Masih ada, alhamdulillah. Najla? Akhirnya ada Ibu. Ngalamun. Noval? Ada, Bu. Ada, oke. Kemudian Neng Salsa? Hadir Bu. Hadir dong, selalu. Nesya? Ada Bu. Siap. Abigail? Hadir, Ibu. Kemudian Syira? Ada Ibu.
Ilyas minta masuk lagi, masukin jangan. Jangan. Masukin kasihan yang Ilyas kan dari tadi ada ya Ilyas ya. Oke, Ilyas kemana? Barusan hilang baru ku ibu dicoret. Gak ngajak pencet. Nah nanti gitu ya. Jadi matematika belajarnya seperti ini. Kalian siap-siap di sana pas materi matematika tuh kan adanya tiap Sabtu sama Senin ya. Nah berarti nanti Sabtu siap-siap ketemu lagi sama ibu seperti ini. Ya, Oke, Ibu. yang hadir aja yang akan ibu hargai sebagai orang yang mengikuti pembelajaran. Tapi tugas mah tetap berlaku untuk semua. Yang gak hadir pun tugas mah tetap harus mengikuti. Ya, oke itu aja. Assalamualaikum semuanya, bye. Nah, bye ya. Sok silahkan. Dah. Nanti di share di GCR ya. Soal-soal yang tadi. Yuk. Hai Alia. Meta. Kayak ibu tutup.